Perkenalkan, nama saya Thalita Tiara Arista dengan NIM 181102121200003. Saya mahasiswa program studi budidaya perairan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri mata kuliah fisiologi hewan air, yaitu pengamatan perilaku ikan. Selamat menyaksikan. Perlakuan pertama, ikan bergerak aktif dan berusaha beradaptasi di lingkungannya. Jadi ini kita berangsangan lagi, dan ikan masih bergerak aktif menyesuaikan lingkungannya. Ikan yang diam ini menandakan bahwa dia sedang beradaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Dapat kita lihat, ikan di air tawar dapat bergerak aktif karena memang sesuai dengan kebutuhannya. Ikan papui merupakan ikan rawa yang hidup di air tawar. Ikan yang telah selesai dilakukan pada perlakuan 1 selanjutnya dipindah ke perlakuan 2, yaitu menggunakan air asin. Ya, ini adalah 10 detik pertama setelah ikan masuk ke perlakuan 2. Dapat dilihat, ikan langsung mengambang di atas air. Ikan papuyu adalah jenis ikan rawa yang hidup di air tawar. Ikan ini biasanya tidak akan bertahan hidup kalau tingkat salinitas air di sekitarnya mencapai lebih dari 0,05%. Ya, kita amati ikan masih mengambang, lalu kemudian ikan bergerak aktif. Dapat dilihat bahwa tubuh ikan langsung melengkung dengan daun insang yang terbuka. Ya, ikan kembali bergerak dengan posisi tubuh masih melengkung, dan saat ini mulut ikan bergerak buka tutup secara beraturan. Ini menandakan bahwa ia sedang berusaha mencari ketersediaan oksigen di permukaan air. Ikan masih berusaha untuk mencari oksigen. Ini menandakan bahwa kadar oksigen dalam tubuhnya mulai berkurang secara drastis. Dapat dilihat ikan bergerak sangat hiperaktif tadi. Ya, kita lihat dari posisi menyamping, di mana tubuh ikan masih melengkung sebagai bentuk adaptasinya. Pada dasarnya, ikan air tawar tidak akan dapat bertahan lama ketika ia berada di air asin, karena air asin memiliki salinitas yang cukup tinggi. Salinitas ialah berat dalam gram garam yang terlarut dalam 1 kg air. Ikan air tawar seperti ikan papuyu memiliki fungsi ginjal yang tidak dirancang untuk menyerap dan memproses garam dalam air, sehingga apabila ia berada di air asin akan membuat ikan kehilangan banyak air dalam tubuhnya. Ya, dapat kita lihat bahwa ikan masih mengambang dengan posisi tubuh yang melengkung. Di sini kita lihat mulut ikan berhenti buka tutup. Ya, ketika di rangsangan pertama ikan tidak merespon apa-apa. Ikan benar-benar diam dan tidak bergerak.
namun secara perlahan, mungkin faktor angin, tubuh ikan bergerak terdorong oleh angin. Beneran bergerak cuy. Bisa dapat lihat juga bahwa tubuh ikan yang tadinya melengkung atau sangat melengkung mulai perlahan berubah menjadi datar. Kita lihat bahwa sirip-sirip ikan terbuka secara lebar, menandakan bahwa konsentrasi garam pada air ini menyebabkan perubahan yang signifikan pada adaptasi tubuh ikan. Ikan terlihat seperti mati. Dia masih hidup. Ikan bergerak hiperaktif saat ini, seolah-olah sudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Dapat dilihat bahwa ikan bergerak aktif, berkeliling-keliling, dan kembali. Ikan sepertinya mulai lemas. Dapat dilihat bahwa tubuhnya kini kembali mengambang. Saat ini kita coba beri rangsangan dengan memindahkan lokasi. Dapat dilihat ikan kembali bergerak aktif tadi, bahkan hingga sekarang, lalu kembali ke dalam posisi mengambang. Ikan masih dalam posisi mengambang. Sini saya akan berikan rangsangan kembali pada ikan. Ya, dapat dilihat ikan masih dapat bergerak aktif, lalu kembali ke dalam posisi mengambang. Kemudian saya mencoba mengetuk-ngetuk wadah, namun tidak mendapatkan respon dari ikan. Dari posisi samping, tubuh ikan benar-benar menuju datar. Dari samping, tubuh ikan benar-benar dalam posisi yang datar. Posisi seperti ini menandakan 3 kemungkinan. 1. Ikan pura-pura mati. 2. Ikan lemas. 3. Ikan mengalami kematian atau mati. Sepertinya ikan mulai mengalami kematian. Dapat dilihat dari posisi menyamping bahwa tubuh ikan benar-benar datar. Ternyata dia masih hidup, guys. Ya, dia masih bisa bergerak-gerak.
siripnya bergerak-gerak seolah dia meminta pertolongan. Dan kemudian siripnya berhenti bergerak. Entah mengapa, tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Keadaan seperti ini, kalau di perairan pada umumnya seperti ikan mati. Namun sepertinya ikan ini hanya sedang lemas saja. Saya coba beri rangsangan kembali. Ikan masih bergerak, namun benar-benar dalam posisi yang sangat lemas. Sepertinya dia kehabisan tenaga akibat ginjalnya menyerap begitu banyak garam. Pada saya, perlakuan kedua ini, perbandingan antara air dan garam yang saya gunakan ialah 1:10, di mana 1 untuk garam yaitu 60 gram dan 10 untuk air yaitu 600 ml. Ya, kan masih mengambang dan ini sudah 10 menit.